persiapan pelaksanaan kontrak yang sering digunakan oleh para pelaku pengadaan jasa konstruksi di lapangan. Artinya, apapun jenis kontrak yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, sebelum pelaksanaan pekerjaan wajib dilaksanakan rapat persiapan kontrak. Sama seperti yang tertuang pada gambar di atas, dalam arti rapat persiapan pelaksanaan kontrak dilaksanakan paling lambat 7 hari kerja, 7 hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Next. Bapak Ibu, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam rapat ini atau PCM adalah pejabat pembuat komitmen, dalam hal ini PPK, wakil sah PPK dan atau direksi lapangan, penyedia pekerjaan konstruksi, dalam hal ini kontraktor dan konsultan, unsur perancangan atau penyedia jasa perancangan, unsur pengawasan penyedia jasa pengawasan. Dan tujuannya agar adanya kesamaan persepsi atau pemahaman antara para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi. Lanjut. Ketentuan terkait rapat persiapan pelaksanaan kontrak juga telah tertuang dalam model kontrak pekerjaan konstruksi, syarat-syarat umum kontrak standar dokumen pemilihan atau SDP, pengadaan pekerjaan konstruksi, yang dulunya lampiran 2 Permen PUPR nomor 7 PRT _M 2019, yang sebelumnya yaitu nomor 7 PRT _M 2011, sekarang itu menjadi SDP lampiran 2 dan 3 Permen PUPR nomor 14 tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, beberapa hal yang dibahas dan disepakati meliputi 1. RMK, RMPK, kemudian pelaksanaan RKK, organisasi kerja, tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan, dan yang terakhir yaitu hal-hal lain yang dianggap perlu. Nah, di sini persamaan persepsi. Selanjutnya, rencana mutu pekerjaan konstruksi atau RMK adalah dokumen perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penyedia berkewajiban dan mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK. Lanjut. Nah, RMPK disusun paling sedikit berisi apa? Yaitu rencana pelaksanaan pekerjaan atau method statement. Ini kalau kami di teknik sipil ada satu mata kuliah ini. Metode pelaksanaan konstruksi, itu 3 SKS. Kemudian rencana pemeriksaan dan pengujian, inspection and test plan, ITP. Kemudian pengendalian subpenyedia dan pemasok. Hal ini ada format RMPK untuk pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR dapat mengacu pada lampiran surat edaran. Nah, ini mungkin tetap ini yang nomor 20 karena sudah tentang tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR. Lanjut, mengacu pada surat edaran tersebut, komponen RMPK paling sedikit terdiri atas pertama, data umum pekerjaan konstruksi, struktur organisasi pelaksanaan konstruksi, jadwal pelaksanaan pekerjaan, gambar desain dan spesifikasi teknis, tahap pekerjaan, rencana pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari metode kerja, daftar personil, daftar material, daftar peralatan, dan aspek keselamatan. Dan rencana pemeriksaan dan pengujian, kemudian pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok.
Bapak Ibu, RMPK yang disetujui oleh PPK menjadi dokumen acuan bagi penyedia dalam penjaminan mutu dan pengambilan mutu pelaksanaan pekerjaan. RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan. Kemudian Bapak Ibu, penyedia wajib memutakhirkan RMPK jika terjadi perubahan kontrak. Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapat persetujuan PPK. RMPK tidak menjadi bagian dari dokumen kontrak. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, rencana keselamatan konstruksi. Dalam hal ini dilakukan pembahasan RKK yang telah disampaikan oleh penyedia pada saat tender. Penyedia berkewajiban mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan konstruksi. Kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh PPK. RKK menjadi bagian dari dokumen kontrak. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan. Jika terjadi perubahan, maka dituangkan dalam adendum kontrak. Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia. Lanjut. Bapak Ibu, dalam PCM ataupun RMPK dibahas dan disepakati terkait organisasi PPK, penyedia pekerjaan konstruksi, dan pengawas pekerjaan konstruksi atau konsultan pengawas. PPK menyampaikan dan menjelaskan, pertama, struktur organisasi dan tim yang akan terlibat serta tugas dan tanggung jawab secara umum dari masing-masing pihak, dan menjelaskan bentuk hubungan antara PPK, konsultan pengawas, dan juga kontraktor. Penjelasan mengenai pelimpahan kewenangan pengendalian pekerjaan dari PPK ke direksi lapangan. Menyampaikan penjelasan mengenai pelimpahan kewenangan pengawasan pekerjaan dari PPK ke unsur pengawasan penyedia jasa. Bapak Ibu, unsur pengawasan penyedia jasa pengawasan menyampaikan dan menjelaskan struktur organisasinya serta tugas dan tanggung jawab secara umum dari masing-masing pihak untuk konsultan pengawas yang ditunjuk oleh PPK, dan laporan dan tanggung jawab konsultan pengawas tersebut tetap kepada PPK atau PPK proyek yang menunjuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Penyedia pekerjaan konstruksi menyampaikan dan menjelaskan, yaitu penyedia jasa pekerjaan konstruksi atau kontraktor menyampaikan struktur organisasinya serta tugas dan tanggung jawab masing-masing. Perubahan atas personil, pelaksanaan atau subpenyedia jasa pekerjaan konstruksi harus diinformasikan pada rapat PCM dan disetujui oleh PPK. Adapun tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan adalah bisa nanti kita dapat, tentu ini Pak Idris akan nge-share materi ini ke kita, ke tengah-tengah kita. Yang pasti dalam hal ini penyedia jasa pekerja konstruksi menyampaikan rencana jadwal pengadaan bahan dan material, tenaga kerja, kemudian peralatan utama. Karena tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan, ketentuan yang dibahas dapat berupa alur komunikasi, koordinasi, persetujuan serta pelaporan pelaksanaan pekerjaan antara PPK, unsur pengawas, dan penyedia jasa atau kontraktor. Bagaimana mekanisme pengawasan pelaksanaan pekerjaan? Penyedia jasa pekerjaan atau kontraktor menyampaikan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan untuk dibahas dan disepakati bersama pada saat PCM. Lanjut, penyusunan rencana atau pengukuran pemeriksaan bersama, pembahasan rencana pemeriksaan lapangan bersama dalam rangka penilaian kesesuaian kontrak dengan kondisi lapangan untuk setiap rencana mata pembayaran, tenaga kerja konstruksi, dan peralatan utama. Pada tahapan pengukuran pemeriksaan bersama, KPA, kuasa pengguna anggaran, telah membentuk peneliti kontrak, pelaksanaan kontrak. Bila terjadi sesuatu dalam kontrak
dengan kondisi lapangan. Hal-hal lain yang dianggap perlu, apabila ada hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum masuk dalam ketentuan yang dibahas di atas, maka dapat dibahas dan disepakati, misalnya terkait bagaimana nantinya mekanisme apabila terjadi perubahan desain pekerjaan. Peran unsur perancangan penyedia jasa, perancangan dalam hal terjadi perubahan desain akibat kondisi lapangan. Dampak lain pekerjaan konstruksi pada lingkungan masyarakat sekitarnya, dan lain sebagainya. Lanjut, di sini secara runtut ada diagram tahapan pelaksanaan pre-construction meeting dan rencana mutu pekerjaan konstruksi, di mana mulai berita acara proses pemilihan, rapat persiapan penunjukan penyedia jasa, dan di sini ada dibikin 3 hari, 2 hari, 14 hari. Itu namanya prakontrak. Nah, setelah penandatangan kontrak ada SPMK 14 hari. Dan 7 hari setelah SPMK itu tanggal mulainya kerja. Baru masa pelaksanaan, berita acara serah terima pertama, dan berita acara final handover. Bapak Ibu, hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Apabila dari rapat persiapan pelaksanaan kontrak ini mengakibatkan terjadinya perubahan dalam kontrak yang telah disepakati sebelumnya, maka dituangkan dalam adendum kontrak. Berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak merupakan bagian dari dokumen kontrak. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sajikan PCM dan RMK proyek konstruksi, di mana apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka dapat melancarkan proyek dan meminimalisir kesalahan yang akan timbul. Sebelum kita masuk ke diskusi, kembali tadi saya buka dalam pantun, saya akan tutup presentasi saya dengan membaca pantun. Pak Kurniawan Ilyas sibuk menata jadwal workshop PJB di tengah pandemi yang tak kunjung berakhir. Saya tutup presentasi ini, kita masuk sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah hadir Pak siapa ya? Pak Syedi? Oke, siap Pak. Saya bantu Pak. Ya, oke. Lanjut ya. Oke, saya lanjutkan Pak Ilyas. Silakan. Oke, terima kasih Pak Edison Manurung sudah panjang lebar menyampaikan terkait dengan bagaimana itu pentingnya RMPK dalam pelaksanaan konstruksi seperti itu. Itu pun memang sudah termaktub di dalam Permen PUPR nomor 21 tahun 2019 tentang pedoman SMKK. Di samping itu juga ada surat edaran yang tadi sudah disampaikan, surat edaran Menteri PUPR nomor 15/SE tahun 2019 tentang tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi. Di sini tentu juga betapa pentingnya pada saat pre-construction meeting ini membahas terkait dengan rencana mutu pekerjaan konstruksi, sehingga pihak-pihak terkait sehingga memahami betul tentang mutu yang akan diberikan ketika melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut. Mungkin ada dari rekan-rekan semua yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Edison. Ini memang ahlinya di bidang konstruksi. Mudah-mudahan pada malam hari ini sahabat semua mendapatkan pencerahan dari Bapak
Edison Manurung. Karena apa? Mungkin di sini juga ada penyedia maupun PPK yang belum memahami betul atau mungkin akan memahami lebih ketika mendapatkan penjelasan dari Pak Edison Manurung. Silahkan, mungkin barangkali ada Bapak Ibu semua yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Edison, kami persilahkan. Halo? Halo? Ya Pak. Oke, siap. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, untuk mikrofonnya di unmute. Oh iya Pak, ini ada pertanyaan dari Bapak Wildan. Dalam rapat PJM dibahas RMP dan RKK. Apakah tenaga ahli wajib hadir? Apakah tenaga ahli wajib hadir, Pak Edison? Ini ditanyakan seperti itu. Dan di akhir pelaksanaan, apakah ada laporannya, Pak? Seperti itu, Pak. Silakan, Pak, untuk dijawab. Baik, terima kasih Pak Wildan. Terima kasih. Pertanyaan cukup bagus. Itu jawabannya ya, wajib hukumnya. Ada beberapa yang saya ikutin, saya nggak tahu siapa yang tidak tepat, siapa yang nggak benar. Ketika itu di Jakarta, tiba-tiba saya diundang untuk klarifikasi. Setelah itu, entah kenapa, GS-nya atau PM-nya atau TL-nya, saya nggak tahu. Saya langsung disodorkan saat masih belum penandatanganan PM, dimunculkan pimpinan proyek yang baru. Itu salah. Kalau saya sebagai Pokja itu sudah saya gugurkan, tapi nggak tahu selanjutnya. Nah, kemudian untuk PCM itu wajib hukumnya. Dalam hal ini GS. Kalau dia proyek jalan, kalau dia proyek bangunan gedung, project manager atau PM, kalau dia konsultan pengawas, dia tim leader, itu wajib hukumnya. Hanya tadi dijelaskan bahwa si kontraktor setelah PCM, dia akan membuat laporan. Dan di sini disepakati. Apakah ada pergantian personil? Itu pun saya sudah pernah. Setelah saya melaksanakan presentasi PCM, itu mengundurkan diri sebagai pimpinan proyek di proyek tersebut dan digantikan dengan GS yang baru, yang setara dengan kompetensi yang saya miliki. Jadi wajib. Kemudian di akhir pelaksanaan kontrak pun atau pekerjaan pun wajib hukumnya tetap itu tim leadernya atau GS-nya atau PM-nya harus ada. Nah, hanya saya nggak tahu, saya tidak berani membahas di sini. Ada hal-hal mungkin tentu Pak Wildan mempertanyakan ini, mungkin beliau bisa mengalami. Nah, itu kita sendirilah yang tahu. Terima kasih, Pak. Oke, gimana Pak Wildan? Sudah mudah-mudahan bisa puas tentang dari jawaban Pak Edison. Mungkin ada sahabat yang lain, silakan. Halo? Halo? Iya, Pak, silakan. Oh, silakan. Mungkin ada yang lain. Memang terkait dengan RMPK ini, Pak, ya, ini belum sepenuhnya semua PPK ini melaksanakan pada saat PCM terkait dengan RMPK ini, Pak. Bahkan saya pernah menanya salah satu PPK bahwa apakah pernah dilaksanakan pada saat PCM itu membahas tentang RMPK, katanya kelamaan gitu ya, bikin lama Pak. Jadi memang belum sepenuhnya semua PPK melaksanakan hal tersebut Pak. Ini solusinya gimana? Pak, Bagaimana Pak Edison? Punten Pak, sebelum itu Bapak tanyakan, di sini ada dari Pak Agus Gatot Wahyudi, Kabupaten Tanah Tidung. Kapan sebaiknya MC0 dilaksanakan? Mohon maaf ya Pak
Pak Moderator. Nanti saya jawab apa yang Bapak tanyakan. Sebentar. Kapan sebaiknya MC0 dilaksanakan? Oke, ini ada dari Pak MC0, Wahyudi, Pak. Ya, MC0 itu kembali ya saya bilang itu seakan-akan memang apa iya ya suatu proyek sudah ditendarkan, sudah unwilling, masih terjadi kekeliruan ataupun perbedaan volume, kemudian perbedaan desain. Inilah mungkin para regulator di negeri kita ini adanya SDP lampiran 2 dan 3 Permen PUPR nomor 4 tahun 2020 yang terbaru ini, di mana di sana tentang aturan pelaksanaan konstruksi. Nah, memang saya nggak tahu ya Bapak Ibu ada mungkin yang sudah pernah melaksanakan proyek-proyek di bawah tahun 90 ya. MC0 itu kalau tahun 90 kalau nggak salah ya Pak, saling kita koreksi, itu dilakukan atau dilaksanakan di tahap akhir proyek. Istilahnya MC0 itu dulunya itu membalans, menolkan dari item per item, misalnya pekerjaan kalau di bangunan gedung misalnya pekerjaan pondasi yang panjangnya mungkin ada kebanyakan kelebihan, itu dikonvert ke pekerjaan kolom, itulah diputarlah di situ dengan tetap melaksanakan kaidah-kaidah ketetapan sesuai dengan surat ketentuan hukum. Nah, artinya itu kapan? Nah, saat ini ketika sudah tanda tangan kontrak, saat dia udah mulai kerja, MC0 ditunggu. Ada beberapa PPK yang mensyaratkan itu. Jadi sebelum MC0 muncul, itu pengajuan seperti down payment atau tagihan itu tidak mereka proses. Ada. Tapi ada juga di tengah melihat urgensinya proyek tersebut. Itu yang pernah aku lakukan ya. Itu. Jadi memang di sana juga ada beberapa hal memang yang sifatnya fleksibel. Itu kira-kira pertanyaan Pak Wahyu ya, Pak Wahyu tadi itu. Nah, kembali yang tadi Pak Moderator katakan masalah apa tadi itu? Bisa diulang Pak? Yang tadi Pak? Terkait ini Pak, tidak semua PPK melaksanakan hal ini, padahal ini kan sangat penting Pak, terkait dengan pembahasan RMPK pada saat rapat persiapan konstruksi. Ini Pak, bilangnya kelamaan seperti itu Pak. Ya memang. Ini solusinya bagaimana seperti itu? Nah, solusinya ya terjadi fine-fine saja Pak. Memang ada proyek. Tapi kalau Bapak Ibu minta ke saya, mana buktinya Pak? Mana contoh proyeknya? Kita lah yang tahu itu. Ada memang beberapa proyek yang tidak melaksanakan PCM atau PCM di bawah tangan katanya ya. Langsung tanda tangan kontrak, kemudian persiapan itu stake out, peninjauan lokasi, dan saya pun pernah itu di tahun 2018 itu melaksanakan proyek di suatu daerah yang cukup jauh, itu PCM-nya di bawah tangan. Ada, memang benar itu katanya pengurangan efektivitas anggaran. Tapi sesuai dengan Permen PUPR 14 nomor 20 yang terbaru sekarang, itu wajib hukumnya. Nah, bagaimana cara evaluasi setiap proyek wajib melakukan PCM? Saya nggak tahu itu regulasinya atau si pihak PUPR selaku owner dalam hal pelaksanaan PCM itu bagaimana mengontrolnya. Mungkin nanti Pak Ilyas bisa kali menjelaskannya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih Pak atas penjelasannya Pak Edison. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin menanggapi atau mungkin bertanya kepada Pak Edison Manurung, karena ini mumpung ketemu sehingga ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Silahkan sahabat Nasiwan, Pak Nasiwan.
Ke Pak Nasirwan, Pak Nasirwan. Ya, Silakan iya Pak. Pak. Saya di Jambi Pak. Oh Jambi Pak. Halo. Iya Pak, silakan Pak. Ya, suaranya jelas Pak. Pak Edison Mandorian. Pak, saya lebih familiar dipanggil Suara Edison. Pak Edison, sorry Pak. Silakan Pak. Pak Edison, apa suara saya kedengaran? Kedengaran Pak. Halo. Oke. Jadi ada pertanyaan saya Pak Edison. Silakan Pak. Berkaitan dengan MC0 ini. Halo. Iya Pak. Terkait dengan MC0 ini, bagaimana pemberlakuan MC0 pada kontrak, perbedaannya antara kontrak unit dan kontrak lamsam? Maksud saya begini Pak Edison, dalam hal kita mengadakan MC0 pada pekerjaan lamsam misalnya, kemudian setelah kita lihat ternyata memang ada kekeliruan sehingga terjadi perubahan, padahal kontraknya kontrak lamsam. Nah, kontrak lamsam itu sendiri kan kita tahu bahwa inti daripada kontrak lamsam adalah kita itu membeli outputnya gitu. Output perkara bagaimana dia mendapatkan, apakah itu perhitungannya salah, tetap merupakan yang kita tuntut adalah outputnya gitu Pak. Itu yang berhubungan dengan lamsam. Nah, berkaitan dengan MC0 ini, dalam hal kita melakukan MC0 pada kontrak lamsam, misalnya seperti bangunan gedung, nah itu ternyata memang terjadi kekeliruan gitu Pak. Kekeliruan yang dibuat oleh perencana gitu. Nah, bagaimana menyikapi kekeliruan itu memang setelah dilihat memang keliru, misalnya perhitungan volume atau artinya perencanaannya yang kurang matang, dalam hal misalnya ada di dalam kegiatan tersebut ada jalan misalnya, ternyata jalannya sendiri lahannya tidak memenuhi sesuai dengan rencana, atau bangunan gedungnya gitu. Bangunan gedungnya misalnya ya artinya tidak sesuai dengan perencanaan gitu. Artinya yang ini perencanaannya itu meleset gitu Pak. Nah, padahal ini kontrak lamsam. Nah, kontrak lamsam kita ketahui bahwa kita tidak mau tahu, yang penting beginilah adanya, kita tahunya tahu jadi gitu. Nah, bagaimana menyikapi ini pada MC0 gitu Pak Edison? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nasirwan. Pertanyaan ini cukup bagus di daerah Jambi. Jambi. Jangan-jangan kita pernah ketemu Pak. Kota Pak. Ada yang proyek saya di Muara Bungo. Di sana kompleksitas kontrak itu saya pikir, pertanyaan saya balik, kalau Bapak selaku PPK kah, ASN kah Bapak, atau swasta? Saya ASN Pak, saya kerja di Dinas PU. Terima kasih. Kalau ASN, saya tanya balik ke Bapak, misalnya dalam kontrak lamsam, dia bangunan gedung, di sana sudah termasuk kabel tufur dan IMB. Sementara apakah si penyedia jasa atau pengguna jasa sama-sama tidak paham dalam hal menyikapi kontrak lamsam, adanya di item kontrak lamsam itu IMB dan kabel tufur. Ini ya kita sikapi Pak. Tadi Bapak mengatakan kalau kontrak lamsam outputnya benar, tapi bisa kita dudukkan lebih baik lagi. Pertanyaan Pak, apakah pantas kesalahan kekeliruan oleh penyedia jasa perencana dalam hal ini, konsultan perencana, ketidakakuratan desainnya ditimpakan ke penyedia jasa dalam hal ini kontraktor? Itu satu. Yang kedua, menyikapi kontrak lamsam, saya hanya berpikir dalam penggunaan anggarannya. Kalau kontrak lamsam, misalnya kontraknya itu misalnya 1 miliar, itu tidak ada alasan menaikkan mau berapa persen pun. Tetapi item pekerjaan di dalam kontrak lamsam tersebut
bisa dipindah-pindah di CCO. Salah satu contoh, misalnya bangunan gedung, itulah tadi seperti IMB. Di sini banyak kita, kalau menurut saya itu tidak memahami. Karena sebenarnya itulah fungsinya EKTP. Jadi semuanya di 33 provinsi itu sama. Ternyata di suatu daerah itu sampai 3 bulan. Padahal yang mengajukan IMB itu adalah pemerintah juga, diajukan ke pemerintah. Ketika si penyedia jasa mengerjakan, semua LSM dan wartawan mengkomplain tidak bisa dikerjakan. Ini sesuatu yang sulit diterima oleh nalar. Itulah tadi sering alasan-alasan kita kan kontrak langsam. Jadi pertanyaan saya, apakah karena ada arbitrase loh, Pak. Ada. Jadi apakah misalnya jelas-jelas bisa dilihat mata, misalnya dinding ACP, luasan di kontrak itu cuma 1.000. Ternyata setelah diukur itu 10.000. Masa kontraktor bisa melakukan itu? Kita biarkan. Nah, disinilah, output beroperasinya ACP kan bisa, mungkin hanya depannya, di depannya supaya layak dilihat. Kemudian kabel tufur misalnya, ternyata dari tiang genset ataupun tiang listrik yang ambil tegangannya, di kontrak itu cuma 20 meter, ternyata 120 meter. 100 meter lagi siapa yang bayar? Nah, disinilah, karena misalnya tiang pancangnya di kontrak itu 200 biji, ternyata atau 200 meter, ternyata hanya 150 meter. Nah, ini kan karena walaupun dia kontrak langsung, tetap ada adendum, tetap ada CCO, tetap ada MC0. Berarti kita menyikapi itu, betul memang outputnya itu bisa beroperasi. Tapi kan bisa dong kita efektifkan, inilah laporan kita ke yang lebih tinggi. Itu menurut saya, itu yang biasa saya tangani. Nah, makanya banyak kontrak-kontrak yang mangkrak. Banyak itu yang proyek-proyek yang mangkrak. Artinya kontraktor kita budget terus memang tidak ada di situ, tapi hanya berdasarkan kita kontrak langsam. Nah, ini bisa nanti kita bikin suatu FGD, forum diskusi grup, kita hadirkan misalnya dari PUPR. Bisa, sangat menarik ini. Halo? Sangat menarik. Kalau biasanya hanya perbedaan volume, itu yang, kalau misalnya biasanya masalah konstruksi, kan kalau bangunan roboh kan itu gagal bangunan kan, hukumnya apa? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Halo? Pak Irwan, ya silakan. Izin Pak, halo. Pak, ini mohon maaf Pak, saya ini waktu sholat, tapi saya komentar sedikit. Namun saya tidak bisa banyak ya Pak ya, karena ini udah waktu sholat ini. Tapi paling tidak saya komentar begini Pak Edison. Siapa? Jadi kita itu, halo? Ya silakan. Halo? Kita itu menyewa konsultan, itu kan tujuannya adalah untuk ini, gitu, untuk kita serahkan secara profesional. Gitu. Nah, artinya tanggung jawabnya ada di dia. Cuman permasalahan yang ada itu adalah memang sering terjadi itu pemahaman kontrak lamsam itu. Ini panjang ceritanya Pak Edison. Jadi kalau prinsip kontrak lamsam yang saya ketahui adalah kontrak ibarat kita tuh membeli Pak. Membeli misalnya dalam karung. Kita membeli bangunan. Nah, ya bangunan. Bagaimana dia membentuk bangunan itu, apakah ada yang produknya seperti ini. Tapi apakah dia dengan menyewa ini, menyewa itu, kita tidak mau tahu. Itu prinsip dari kontrak lamsam, Mbak. Tapi ini mohon maaf Pak Edison, saya ini mau sholat. Jadi ini waktunya memang sangat tanggung. Ini azan sudah, jadi mungkin kalau dilanjut memang panjang ceritanya. Tapi paling tidak tuh pertanyaan saya adalah sebenarnya memang agak meragukan antara di kontrak lamsam kita MC0 nanti terjadi CCO. Wah ini agak bertentangan kalau kita lihat dari sisi hukum. Walaupun yang Bapak bilang tadi bahwa
memang kita kan melihatnya masa iya yang kita tidak ada besi makanya yang tidak ada tercantum kok malah kita bebankan kepada rekanan. Nah, prinsipnya rekanan itu dia punya tenaga ahli, Pak. Mereka juga harus mencari menggali ulang. Mereka itu punya jadi itu resiko kepada rekanan seharusnya gitu, Pak. Tapi ini mohon maaf Pak ya, saya tidak bisa berlama-lama. Saya kebetulan ini agak terlambat nih sholat. Jadi mungkin bisa dilanjut nanti Pak Edison. Terima kasih atas informasinya Pak. Jadi mohon maaf Pak ya, saya izin live nih Pak. Jadi tidak bisa sampai habis karena ini waktu sholat sudah sangat mepet gitu Pak. Terima kasih Pak Edison, terima kasih Pak, adminnya gitu. Ya, Silakan Pak. mohon izin Pak. Jadi Bapak Ibu mungkin banyak di grup ini pelaku jasa konstruksi dari segi ASN ataupun dari swasta, itu memang suatu polemik yang mungkin sulit sehingga proyek itu bisa mangkrak, artinya berhenti, masuk ke jalur hukum atau bagaimana. Nah, ini sangat memang disayangkan. Semestinya jauh hari itu bisa dibenahi, makanya itulah perlunya PCM. Tapi kadang si kontraktor sendiri karena merasa dia kewajiban dia mendapatkan proyek tanpa mengetahui betul memang apa yang dikatakan tadi Pak Nasirwan, kontraktor memiliki tenaga ahli. Tapi kita bedakan. Tenaga ahli itu ada memang dia untuk mendesain, ada hanya untuk melaksanakan. Itu berbeda. Dulu ya, tapi sekarang sudah ada penggabungannya. Dulu sistem sertifikasi itu ada 3. Itu perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan. Nah, sekarang sudah digabung dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Jadi ini, kalau saya menyikapinya, baik ketika saya di konsultan ataupun di kontraktor, saya ingatkan ke pemiliknya supaya lebih ada aja kehati-hatian. Tapi pernah cerita seseorang pemilik penyedia jasa, dia mengikuti apa yang saya katakan kehati-hatian, sehingga dia nggak pernah dapat pekerjaan. Nah ini memang hanya ada hal-hal. Kalau yang misalnya pekerjaan pengecatan, misalnya dari volume kontrak misalnya 2.000 meter persegi, dia nambah 10%. Saya pikir kontraktor juga dengan kondisi harus dia dilangsam, dia mungkin tidak akan melakukan sesuatu ada ketidakpasan gitu. Tapi kalau seperti hal kejadian pekerjaannya sampai dia harus nombok 20%, 30%, ya, saya yakin tidak akan bisa terselesaikan kalau kita tidak ada kearifan. Itu mungkin Pak, silakan Pak Moderator. Silakan Pak Suyadi. Pak Suyadi Patmo. Oke Pak, barangkali ada yang lain silakan untuk mengajukan pertanyaan atau mungkin menambahkan kayak seperti Bu Irma, silakan Bu. Mungkin Pak Henry, silakan Pak Henry. Pak Henry ini PPK handal ini. Monggo Pak Henry atau mungkin Pak Elias selaku pembahas utama. Ada anunya ini, ada chatnya Ibu Nurjana. Halo Pak Elias. Ibu Nurjana chatnya. Ibu Nurjana. Saya bacakan Pak Edison ya. Oh ya, Ibu Nurjana. Ya. Mohon pencerahan kontrak unit price maupun kontrak langsam. MC0 dilakukan pada saat pekerjaan sudah berjalan 2 bulan. Dikarenakan adanya pekerjaan tambah kurang. Dengan alasan optimalisasi anggaran. Apakah diperbolehkan? Terima kasih. Ibu Nurjana yang saya hormati, sebenarnya kalau pertanyaannya apakah diperbolehkan? Kalau saya lihat proyek-proyek yang bisa sukses itu, PPK-nya punya konsep yang baik.
Karena di PCM pun sebenarnya tujuan PCM itu sendiri adalah persamaan persepsi. Dalam maksudnya itu, Bu. Persamaan persepsi. Sama halnya tadi dari Pak Nasirwan. Dia punya konsep, gue mau tahu, ini kan langsam. Outputnya aku dapat. Kalau saya menyikapi konsep seperti begitu, oke, saya juga memberikan fungsi yang maksimal. Fungsi loh. Fungsi dengan wujud bangunan itu atau proyek itu. Makanya ada kan proyek-proyek tahap 1, tahap 2. Sejatinya memang yang perlu kita sikapi, mohon maaf teman-teman perencana, di sini ya perencana pun hebat, dari yang tidak ada dibikinnya menjadi ada. Tapi ada kekurangannya. Di kekurangan itu, apa kita harus menempuh jalur hukum? Kecuali setelah ada novum, ada delik, ada alat bukti bahwa sengaja memang merugikan negara, ya karena sistem prinsip dari para pihak ini, ya mudah-mudahan tidak salah Bapak Ibu, para pihak itu penyedia dan pengguna. Kalau pengguna itu ibaratnya dia bermimpi, dia punya uang, tapi dia berharap BMW, biaya mutu waktunya pas. Nah kemudian si penyedia jasa, dengan dia merealisasikan mimpi si pengguna jasa, dia mendapatkan profit. Sama halnya si perencana, dengan dia merencanakan mimpi dari si pengguna jasa, dia mendapatkan profit. Sama halnya dengan dia mengawasi, memfasilitasi antara pengguna jasa dengan pelaksana, dalam hal ini kontraktor, dia dapat profit. Kalau saya balik, saya tanya di tengah-tengah kita, pantaskah penyedia jasa dalam hal ini konsultan pengawas tidak dibayar karena kesalahan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaannya? Kan itu secara kalau nggak kelar kan si konsultan pun tidak dibayar kalau nggak salah. Padahal dia benar. Dia bikin surat teguran, dia tegur dengan keras. Jadi apa yang kita mungkin harapkan dari pertanyaan Ibu Nurjana, apakah diperbolehkan sebatas dia masih dalam roh untuk menyelesaikan konflik itu, saya pikir sah-sah saja. Artinya MC0 itu kan sebenarnya kan membalans, mempelajari. Oh, karena di konteks jelas dikatakan, bila tidak ada di gambar, di RAB ada, wajib dikerjakan. Sebaliknya, bila tidak ada di RAB, ada di gambar, wajib dilaksanakan. Ya kan Bapak Ibu? Nah, tetapi apakah juga pantas, wajar, atau berakhlak ketika jelas-jelas kita sudah hitung semuanya, ternyata harus 20% dari kontrak itu harus ditambahkan oleh penyedia jasa. Maaf Pak Edison. Silakan Pak. Oke. Kelihatan ini Bu Reni mau bertanya. Silakan Bu Reni untuk mikrofonnya di unmute, di mute sehingga bisa bertanya secara langsung. Silakan Bu Reni. Terima kasih Pak. Halo? Silakan Ibu Reni. Halo. Ya. Reni ini pinter ini. Terima kasih Pak. Ya. Pak Edison, saya Reni dari Muarabungo ya. Kalau masalah BPJS kita nanti japik-japikan ya. Kok Ibu tahu? Kebetulan di tupoksi saya Pak. Silakan Bu. Nah, ini saya di Permen PU nomor 4 2009 pasal 13 itu rencana mutu kontrak itu kan sifatnya wajib.
pelaksananya wajib dan dipaparkan waktu pelaksanaan PCM. Terus yang saya tanyakan, kan tadi ada rencana pemakaian material, jadwalnya, itu serincinya seperti apa? Apa sih detail-detailnya, atau cukup garis besarnya, terus kayak rencana mutu, misalnya K200 dia harus pakai material apa, itu tuh dirinci, serinci-rincinya atau gimana gitu? Kayak pendatangan jadwal material ya, apalagi gitu. Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih Ibu Reni. Kok bisa kita ketemu di sini ya Bu? Kita udah ketemu berapa kali Pak di Zoom meeting tapi. Iya, tapi aku nggak tahu Ibu dari Muara Bungo gitu. Karena Ibu selalu kritis, saya senang Bu. Jadi begini Bu, artinya dalam hal yang Ibu katakan tadi, RMK mutu, ya sejatinya harus. Tapi kadang karena itu jasa, mungkin tidak seperti kalau kita beli sesuatu, timbangan dacingnya 1 ton, 1 kilo, ya 1 kilo. Sejatinya ya, kalau dia misalnya beton K atau apa namanya itu K 300, ya harus K 300. Bagaimana itu dikatakan K 300? Yaitu melalui tes. Nah, bagaimana dia misalnya apa namanya itu mutunya material, itu sebenarnya di undang-undang itu sudah sangat rinci, tinggal kita melaksanakannya. Nah, hanya kalau istilahnya perfeksionisnya itu persis apa namanya itu yang kita harapkan, sebenarnya tidak pun sebegitu karena ada kan batasannya kan. Itu saya pikir menyikapi apa yang Ibu Reni tanyakan dalam artian sebatas fungsinya masih berjalan, itu tidak dikatakan kegagalan bangunan. Itu mungkin Bu, mana tahu ada yang masih kurang lebih, karena waktu terbatas bisa nanti kita kontak-kontakan Bu, atau kalau saya pas ke Muara Bungo kita bisa ketemu Bu. Iya betul. Pak. Gini Pak, pertanyaan saya tadi kan jadwal material, jadwal peralatan, jadwal personil itu diurus rinci-rincinya atau gimana? Soalnya dalam pelaksanaan saya, tapi sampai sekarang belum ini ya, kecuali kalau saya mungkin nangani proyek besar baru dapat kali ya. Saya kepinginnya itu apa, jadwal peralatan, jadwal material itu pakai Microsoft Project biar jelas terurai apa-apa yang diinginkan dalam kegiatan itu biar tepat waktu, tepat mutu gitu Pak. Jadi apakah kan tadi RMK wajib ya di dalam PCM, apakah boleh seorang peserta mewajibkan memakai Microsoft Project kayak apa kayak yang bisa memberikan bahwa jadwalnya itu tepat gitu Pak? Ya harus sebenarnya Bu. Apa itu fungsi PCM? Jadi situlah persamaan persepsi. Ditanyalah rencana yang Ibu mau pakai penyedia jasa, tenaga ahli bisa nggak menggunakan perangkat MS Project? Lebih hebat lagi pakai Primavera. Itu semua terkontrol. Kalau dia misalnya seperti kita pakai BIM atau Tekla, lebih canggih lagi. Tinggal masalahnya. Tanpa itu pun bisa. Hanya saya nggak tahu apa salah ini pernyataan saya ini apa namanya itu seperti Tekla atau BIM itu diwajibkan untuk proyek besar karena lisensi Tekla itu mahal. Tapi ya, mungkin pihak tertentu ya disewa aja itu programnya atau bagaimana. Sama halnya misalnya memang sangat runtut dia kalau mau menggunakan apa nama itu MS Project itu langsung terbaca semuanya gitu loh, network planningnya itu jelas. Sementara kalau yang manual bentuknya Excel ataupun berbentuk misalnya Word yang digambar dibikin diagram sirip ikan, istilah ekonomi, kalau di ekonomi kan itu sirip ikan, kita kan bird diagram apa namanya itu network planningnya itu ketahuan semuanya kalau menggunakan dia MS Project. Tapi kalau pertanyaan Ibu wajib,
sebenarnya kesepakatan di PCM kalau dia si penyedia jasa tidak mengajikan laporan-laporannya dalam bentuk apa namanya, ya bisa kita cross sesuai kesepakatan, makanya itu di dokumen kontrak. Sama halnya kalau di jalan ya, itu kan pakai poligon tertutup. Pertanyaan, berbeda nggak volume yang dihitung dengan poligon tertutup dengan poligon terbuka? Berbeda. Yang diuntungkan siapa? Sebenarnya bukan ke situ, tetapi yang lebih akurat mana? Ya poligon tertutup. Poligon tertutup itu kan artinya untuk tenaga ahli yang mungkin dia masih level madya ataupun muda, mungkin tidak menguasai. Atau dengan menggunakan apa nama itu digital theodolit itu loh. Digital dia itu lebih akurat dengan yang masih bentuk manual. Nah, kembali bagaimana kesepakatan penyedia dan pengguna ketika melaksanakan PCM itu kan di situ loh. Bapak kemarin sudah ini dilaksanakan laporan harus berbentuk laporan begini. Itu kan jelas dong. Bagaimanapun caranya pinter kita sajikan laporan tidak menggunakan program Microsoft Project, tidak akan bisa sama. Tapi kalau pakai Microsoft Project, kan dia kode sistem. Apa namanya itu, angka-angkanya, notasi-notasinya, gambarnya kan, yang namanya MS Project langsung dong, langsung cepat dia, ketahuan dia di mana lintasan kritisnya, kalau ini nggak dikerjakan langsung di sini, ibaratnya seperti alarm, niuk, 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 bunyi dia. Begitu Bu Rani, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Salam kenal ya Bu. Ya, salam kenal Pak. Akhirnya Bu Reni bisa reunian sama Pak Edison. Oke, mungkin ada yang lain, silahkan untuk mengajukan pertanyaan atau barangkali apa ya? Silakan. Berarti kalau di sini kata wajib untuk RMPK dilaksanakan wajib, ini berarti merupakan dokumen RMPK ini merupakan satu kesatuan ya Pak Edison ya, sehingga tentunya ini kalau ada biasanya kalau ada audit ini bisa ditanyakan ya Pak Edison. Ya iya, nanti si pihak audit dia akan mengaudit itu dari dokumen kontrak. Dia tidak akan pernah mengaudit hal contoh. Misalnya, loh laporannya kok begini. Dia akan lihat mana dokumen PCM-nya. Nah, ternyata kalau tidak ada kan ya semakin runyam lah, semakin keriting lah rambut. Tapi kalau oh ini Pak, loh kenapa begini laporannya? Waktu PCM Pak begini kesepakatannya Pak, begini Pak. Kemana orangnya? Adakah? Ada ini. Kan semua kan sudah beralur sebenarnya. Tinggal kita mengarifinya itu melaksanakan. Sama halnya Bu. Pak, saya mendidik ya anak-anak kita di bangku apa namanya kuliah, di bangku sekolah. Ya, kita lihat karakter seseorang. Dia dengan pakaian sembarangan, tapi dia pinter gitu loh. Sementara ada yang rapi, pas pengetahuannya pas gitu loh. Tapi di akhir finish itu yang lolos itu yang pas tadi yang rapi. Karena siapapun dia yang namanya pengampu mata kuliah, dia akan lebih respon terhadap orang yang sopan, tutur katanya baik. Dan hal itu pun tidak ada bedanya dengan di lapangan. Coba kontraktornya bagus, kontraktornya qualified, bonafide, semuanya. Bahkan mungkin mobil-mobilnya semua baru. Tapi ketika kita PPK, kita hanya awas itu ada kayu, nanti kalau ketekan ekskavator bisa mental ke orang, tolong diambil. Ambil sendiri. Kalau dibikin kontraktornya ke PPK atau ke konsultan pengawas, gimana perasaan kita? Kan marah kita kan? Ada. Memang saya tidak setuju kalau dikatakan kasta yang terendah itu kontraktor, tidak. Kalau kontraktor juga menempatkan dirinya selaku kontraktor. Owner menempatkan dirinya selaku owner. Dan pengawas menempatkan sebagai dirinya pengawas. Saya yakin semua pekerjaan yang di situ akan sesuai dengan undang-undang itu dan memang diridhoi oleh Tuhan.
Kuncinya itu. Tetapi kalau kita selalu mempertanyakan, aku kan karena ini langsam kan, gue nggak mau tahu. Apa iya? Masa kekurangan pasang itu kita timpakan ke orang, apalagi ada kontraktor sifatnya menurut begitu. Demikian Pak Suryadi, mana tahu ada masih yang Oke. Terima kasih Pak Edison. Mungkin ada ya sahabat yang lain, silakan. Oke, mungkin barangkali ada ya, sahabat yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan atau barangkali menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Edison, mumpung ketemu ahlinya sehingga bisa bertanya sesuatu hal yang memang kita belum tahu atau barangkali ingin memperdalam hal-hal yang sedikit kita tahu namun pengen lebih tahu lebih dalam. Silakan. Izin Pak, mohon izin Pak. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan Pak Ahmad Nur Ilham. Iya. Silakan Mas. Saya dari tadi ya Pak mau menanggapi sedikit dari tadi saya mendengarkan Pak. Saya jadi berpikir seperti ini Pak. Kalau sekarang itu kontak lamsam, terus itu ada PCM untuk penyamaan persepsi. Akhirnya kenapa kalau misalkan ada perubahan, kan yang saya pahami begini, kontrak lamsam itu pembayarannya kan output, bukan berdasarkan perhitungan output itu. Jika ada perhitungan output itu berbeda dengan di lapangan, bisa kita rubah gitu kan. Dengan adanya CCO atau adendum atau apalah gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa sekarang kontrak lamsam kok jadi abu-abu begitu gitu kan. Kalau misalkan tidak pasti kerjaan di lapangan, fisiknya tidak pasti seperti yang kita harapkan, maksudnya masih ada kemungkinan ada CCO, ada perubahan. Apa tidak sebaiknya kita menggunakan harga satuan, tidak lamsam? Kenapa kita harus memaksakan lamsam gitu Pak? Sehingga nanti mengakibatkan lamsam ini mendekati kontrak price, unit price, akhirnya begitu. Jadi kesannya lamsam itu jadinya abu-abu gitu Pak, pandangan saya Pak. Kenapa kalau misalkan mau konstruksi lamsam, ibaratnya gini lah, kalau mau lamsam itu paling gampangnya bangun ruangan satpam gitu, yang kecil gitu, yang tidak akan ada perubahan dan pasti gitu. Nah, baru lamsam. Tapi kalau mau bikin gedung, itu saya yakin gedung itu pasti banyak berubahnya, tambal sulamnya tidak ada. Kenapa kita tidak berani, tidak menyarankan atau tidak menggunakan impres saja, kok masih mau menggunakan lamsam? Akhirnya lamsam itu pandangan saya ya kesannya malah jadi unit price juga jadinya nanti. Gitu Pak, pandangan saya seperti itu. Mohon tanggapannya Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Ahmad Nur Ilham. Ini Pak Ilham ini apa ya, pihak penyedia atau dari swasta atau ASN Pak? ASN Pak. Oh ya, oke. Silakan Pak Edison untuk ditanggapi. Terima kasih Pak Ahmad Nur Ilham. Saya setuju. Apapun itu kalau kita kembali bekerja dengan hati nurani, mau apa, mau kontrak langsam, mau unit price, mau ketengan, mau bagaimana, saya pikir jalan Pak. Artinya, tapi kalau dikatakan jadi kontrak langsam itu abu-abu, saya sendiri juga gimana ya, hanya pemikiran si pengguna jasa menerapkan kontrak langsam itu mungkin ke proyek-proyek tipikal. Tapi mungkin ada yang kelewat. Bisanya itu modelnya begini. Kan khususnya kontrak-kontrak langsam itu kan bangunan-bangunan pemerintah seperti kantor camat, ya kan, mungkin termasuk seperti kantor-kantor yang ada di beberapa provinsi. Jadi diambilnya. Makanya ada orang pintar pernah itu mana lebih jago, kudanya atau jokinya. Kalau juara ini mana yang lebih jago? Nggak ada istilah lebih jago. Sejago apapun jokinya, kalau kudanya sakit kan nggak nyampe. Tapi sehebat apapun kudanya, kalau jokinya nggak bisa,
Nggak bisa dia memicu supaya si kuda ini cepat melari meninggalkan lawan-lawannya, ya nggak bisa. Jadi ada perpaduan. Sama halnya si pengguna dan penyedia, kalau tidak ada harmonisasi, adanya likes, dislike, ini menumpuk, ceger. Itukah yang kita harapkan? Enggak. Saya arah ke sana loh Pak, arah ke karena kan ada istilah hati gembira adalah obat. Itu benar. Kalau kita selalu berpikir terus, aku besok sakit, betul sakit loh. Jadi aku pun kalau misalnya mendapatkan sesuatu pekerjaan, saya harus apapun itu positive thinking, semua aturan kita pelajarin, kita teruskan ke bawahan kita, ke atasan kita. Satu hal, mungkin masih ada waktu Pak Suyadi. Masih Pak, silakan Pak. Sebelum closing statement, saya pernah ada menangani suatu proyek, ya. Nah, tentu kalau kontraktor kan dia lebih dominan di mandornya, kan mandor. Ada pekerjaan yang menggunakan siku 60. Nah, makanya sering terjadi kadang lebih menguasai, kita nggak masuk kata pinter, tapi lebih menguasai karena otodidak, itu pekerjaan dia setiap hari. Sementara si engineering itu di atas kertas atau hanya melihat, tidak melaksanakan. Suatu hari ada pekerjaan karena ini tempat pertemuan, holding gate itu yang gede. Jadi dudukannya di atas itu kan nggak kelihatan karena ditutup plafon. Tapi saya naik ke atas. Ini proyek udah mau selesai loh. Nah, itu nggak sederhana, bukan 1-2 ton itu siku yang kurang itu. Tapi selaku saya di sana pimpinan proyek, saya sudah tahu. Saya dan di perusahaan itu sudah di-close pembelian untuk namanya siku. Saya dekati orang keuangan, saya dekati orang estimasi. Saya hanya tanya, maukah proyek ini selesai dengan baik? Jangankan kita profit sekian persen, kita akan kena denda karena itu tidak mungkin selesai. Ya udah, saya dekatin, saya beli itu sikunya. Hampir berapa itu? Hampir 300-an juta itu pembeliannya. Dikerjakan. Hanya bedanya yang seharusnya si kontraktor punya value atau keuntungan misalnya 15%, ya jadi 10%. Dan itu ketahuan. Saya diomelin konsekuensinya dengan direktur utama. Saya dituduh korupsi, dituduh. Tapi saya bekerja dengan baik. Dan yang membela saya itu orang keuangan. Semua dilihat transparan. Kekeliruan ini waktu dilakukan oleh mandor. Udah semua barang, udah close. Karena kan begitu banyak itu pekerjaan. Bikin convention kan itu gede kan. Tonan itu. Nah, sama halnya yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Nur selaku dia ASN. Saya yakin beliau ini sangat energik. Kata kuncinya sebenarnya, kalau sudah ada gap antara penyedia dan pengguna. Sejatinya jurinya ada, konsultan pengawas. Tapi kadang kiblatnya ini bisa ini misalnya berpihak ke sana, harusnya enggak, dia harus netral. Nah, menyamakan persepsi inilah fungsi si PCM ini. Untuk mendapatkan kualitas itu, itulah RMK. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Suatu saat nanti kita bisa ketemu di darat karena saya masih konsisten menangani proyek-proyek pemerintah. Demikian Pak Suyadi. Terima kasih Pak Ahmad Nur Ilham. Ya Pak, makasih Pak. Makasih masukannya Pak. Nanti kita bisa kontak-kontakan Pak. Oke Pak, siap Pak, siap. Senang, energi. Oke, terima kasih Pak Edison sudah begitu jelasnya dalam penjelasannya. Mungkin ada sahabat praktisi pengadaan yang lain yang ingin bertanya atau barangkali silakan. Mengenai kontrak ransom itu sendiri sebenarnya kalau kita dibaca di peraturan PUPR ya nomor 22 tahun 2018 itu kan jelas bahwa pekerjaan gedung kan di aturan itu kan ada 2 pekerjaan gedung negara yang sederhana dan khusus ya. Kalau di situ disebutkan memang dia lansam, ya, dia pendekatannya lansam, perhitungan biayanya lansam, kontraknya juga pasti lansam. Nah, tentu kita lihat dulu karakteristik bangunannya atau gedungnya.
kalau dia sederhana, tentu kita pakai lansam. Untuk bangunan di atas pondasi seperti slope, kolom, termasuk juga dinding dan di atasnya kan bisa kita menghitung secara lansam. Kalau pekerjaan pondasi ke bawah termasuk galian, pasti kita harus buat secara harga satuan karena memang tidak bisa diperkirakan sebelumnya berapa galian nantinya. Ya. Mungkin pertimbangannya berdasarkan ya kondisi tanah ya yang labil, yang mungkin juga lembek, sehingga bisa terjadi perubahan galian untuk pasangan batu umpamanya. Jadi bisa digabung gitu untuk pekerjaan pondasi ke bawah termasuk galian atau masuk pancang. Memang kita harus memastikan bahwa itu pekerjaan perhitungannya harga satuan dan harga satuan. Sedangkan bangunan di atasnya ya tentu kita bisa memastikan juga bahwa itu pekerjaan lansam karena memang kita sudah bisa prediksi, bisa hitung berapa volume batu bata kalau ukuran bangunan umpamanya 5x7. Itu kita sudah bisa prediksi berapa volume batu bata, jumlah batu bata untuk bangunan. Tapi kalau untuk galian dengan kondisi tanah di bawah yang masih labil, tentu kita PPK juga harus cakap, termasuk konsultan perancangan ya, harus cakap juga melihat kondisi yang sebenarnya. Jadi lansam itu prinsipnya harga pasti dan tetap. Itu yang mengikat. Jadi perubahan-perubahan yang timbul karena lansam bisa dilakukan sepanjang harga dan harga pasti dan tetap dan tidak merubah ruang lingkup. Contoh ruang lingkupnya, kalau ada pekerjaan gedung, di dalamnya ada pekerjaan ruang kamar operasi, ruang kamar inap, ya ruang lingkupnya tercapai, yaitu untuk ada ruang kamar inap dan demikian. Jadi tidak berubah nilai fungsi dari sebuah bangunan atau outputnya, sehingga harganya yang mengikat. Tapi kalau terjadi perubahan umpamanya volume itu sendiri spesifikasi, ya tentu perlu karena ada kondisi-kondisi yang di luar dari perkiraan. Demikian tentang lansam itu sendiri. Terima kasih Pak Edison. Silakan Pak Suyadi. Oke, terima kasih Pak Dr. Ilyas sudah menanggapi apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Edison. Mungkin ada sahabat praktisi pengadaan yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, silakan. Kalau barangkali ada yang mengajukan pertanyaan atau barangkali juga menanggapi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Edison. Kalau tidak ada, ini bisa closing statement Pak Edison. Baik Pak Wiyadi Patmo, juga Pak Ilyas, terima kasih, dan juga Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom malam ini. Halo, suara saya bisa didengar? Dengar Pak. Bisa Pak, dengan baik Pak. Baik, terima kasih. Saya memang sangat senang, dan inilah memang yang diharapkan oleh panitia dalam hal ini Pak Ilyas. Begitu energik beliau, sejatinya beliau bukan, kalau tidak salah, bukan engineer ya Pak Ilyas ya. Saya salut sama beliau, makanya di waktu saya yang begitu sempit dan begitu apapun permintaan beliau, bahkan beliau dengan percaya diri bisa mengkoreksi saya punya presentasi dalam hati, buset deh, gue dikoreksi, tapi saya perbaiki. Karena apapun itu, ada ilustrasi yang bisa kita sampaikan di tengah kita malam ini, Bapak Ibu. Tidak selalu usia itu menunjukkan kematangan. Tidak. Kalau kita sudah tua, harapan kita itu kan lebih matang. Ibaratnya kalau buah, dia akan tua, akan matang, dan manis buahnya. Tapi kalau kita enggak, artinya usia yang lebih tua
tidak selalu bisa pengayom, tidak. Nah, hubungannya dalam kita merealisasikan mimpi pengguna jasa, itu kan semua kan sudah diatur. Sebenarnya hanya menjalankan saja, tapi selalu ada slot, ada peluang untuk melakukan sesuatu. Ceritanya kalau saya narasumber, ada bertanya tadi masalah kontrak langsung. Halo, tolong ayah. Artinya bisa aja saya jawab tadi ke Pak Ahmad Nur Ilham, Pak, ini materinya PCM Pak, kok nanya langsung Pak. Tapi saya sangat menghargai beliau. Berbicara di ruang Zoom yang belum mengenal, berarti dia sayang sama saya, menanggapi. Dia nggak butuh hanya sertifikat dia dapat. Hal-hal inilah menghargai hal kecil. Itu merupakan tangga kesuksesan kita. Jadi yang menjadi statement closing saya itu, ya mudah-mudahan mimpi dari pengguna jasa itu bisa terrealisasi dengan tentu ada undang-undangnya, ada aturannya. Tidak mungkin penyedia jasa melakukan pekerjaan itu tanpa profit. Tapi batasan profit itu sejauh mana? Makanya ditentukanlah ada PCM, persamaan resepsi, ada RMK atau RMPK, ada lagi ketentuan-ketentuan harus memiliki tenaga ahli, harus sikijulnya perfect seperti yang diminta atau disampaikan oleh Ibu Reni. Yang pasti grup WA kita ini sangat menantang, sangat enak. Sebatas kita masih ingin mencari temuan-temuan yang bagus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, saya akan itu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Pak. Salam sehat buat kita semua. Suatu saat kita bisa bertemu di darat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk waktu sepenuhnya saya kembalikan ke Pak Dr. Elias. Baik. Ya. Tapi masih ada yang tersisa sebenarnya dari pertanyaan Ibu Nurjana ya. Sebelum kita tutup supaya berakhir dengan indah ya. Terhadap pertanyaan Ibu Nurjana sendiri, apakah ini MC0 ini kan sudah pertanyaannya ya, kontrak unit price atau lump sum saat pekerjaan sudah berjalan 2 bulan karena adanya pertambahan pekerjaan tambah kurang. Dengan adanya optimisasi, apa boleh sebenarnya? Ibu, kita lihat definisi pengukuran bersama atau pemeriksaan bersama, selama itu setiap mata anggarannya belum mencapai, umpamanya volume ataupun belum mencapai 30% bobotnya, itu bisa dilakukan MC0, Bu. Selama belum mencapai melewati tahapan MC berikutnya. Gitu. Jadi tetap bisa dilakukan MC0. Jadi sebelum melewati dia punya masa tahapan bisa dilakukan itu. Jadi dari definisinya sendiri, kalau di MC0 kan ada MC0, 30, 40 tergantung kesepakatan pada saat PCM. Jadi pada saat juga rapat PCM. Jadi bisa dilakukan itu, Bu. Kalau menurut saya dari pengertian MC0, karena MC0 ini berbasis bahwa setiap mata anggaran pembayaran ada mutual check nolnya sendiri. Demikian yang bisa saya ikut nimbrung dalam diskusi kita. Untuk Pak Komang nanti di grup WA saja ya. Karena ini di luar dari konteks diskusi kita tentang PCM itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Mohon Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya sudah share linknya untuk mengisi link masing-masing supaya tim IT saya akan mendistribusikan sertifikat kita berdasarkan kebutuhan ya. Jadi mohon diisi linknya untuk link yang saya sudah bagi di grup untuk begitu setelah post test nanti bisa kita share linknya, share semua sertifikatnya. Insya Allah hari
minggu kita post-test tentang PCM RMPK dengan materi pengadaan langsung itu sendiri. Jadi saya gabung dua, kita post-test yang sudah disajikan Pak Adi San Manurung dan Pak Nur Islam meskipun ada gangguan ya semalam. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat semuanya, Pak Suyadi, Pak Dimas, dan semua panitia Nasirwan bisa ikut mengantarkan acara ini. Ibu Reni bisa ikut mengantarkan acara ini terlaksana dengan baik. Lagi pula juga cuaca di wilayah saya cukup baik mendukung jaringan kita. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.